Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bergantung pada Anda kapan membuka video ini. Materi hari ini adalah tentang konjungsi. Konjungsi antar macam-macam konjungsi ya. Jadi kita akan pelajari konjungsi. Untuk hari ini konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu nama lainnya konjungtor. Konjungtor itu artinya penghubung. Jadi ini adalah salah satu jenis kata tugas. Kata tugas itu macam-macam ya. Ada konjungsi, ada preposisi, ada partikel dan selebihnya. Ini adalah konjungsi kata tugas yang terpenting ya. Salah satu kata tugas terpenting ini konjungsi. Di bahasa Indonesia, konjungsi itu ada yang di bahasa Indonesia konjungsi itu ada yang berbentuk kata, bentuk partikel, dan ada yang berbentuk frasa. Jadi ada partikel yang paling kecil ya. Partikel itu cuma satu atau dua suku kata saja, misalnya dan. Kalau kata itu ada serta, ya, biasanya dua atau tiga suku kata. Serta kan ser dan ta ya. Kemudian ada lagi yang berbentuk frasa ya. Jadi ada tiga jenis, dan walaupun di bahasa lain itu paling cuma satu ya, berbentuk kata atau berbentuk partikel, tapi bahasa Indonesia itu bisa berbentuk frasa, mirip frasa. Frasa itu apa? Yang lebih dari lebih dari satu kata. Oke, ini kita akan pelajari satu persatu, tapi saya buat singkat. Jadi konjungsi ini akan kita bagi tiga saja. Yang pertama adalah menghubungkan antar kata atau frasa, sama saja ini ya, atau menghubungkan antar klausa nantinya, dan menghubungkan antar kalimat. Jadi hanya ada tiga sebenarnya konjungsi itu. Nah, konjungsi yang di sini pemahamannya adalah konjungsi yang kita gunakan sebagai dasar tulis ilmiah ya. Jadi dan ini berlaku konvensional, bukan berlaku saklek menurut KBBI, karena KBBI juga tidak mengatur konjungsi pemakaiannya harus seperti apa. Tata bahasa baku bahasa Indonesia juga tidak mengatur saklek sekali tentang penggunaan konjungsi. Jadi konjungsi yang kita gunakan ini adalah pengaturan yang berlaku umum pada tulisan-tulisan ilmiah. Yang pertama kita akan bahas ini konjungsi antar frasa atau antar kata. Macam konjungsinya ada dan, serta, atau, dan apalagi. Ini menghubungkan antara satu, kalau secara sederhana, secara teoritis, menghubungkan antar konstituen dalam sintaksis, antar konstituen fungsi dalam sintaksis ya. Jadi antar konstituen dalam sintaksis, gampangnya begitu. Jadi ini contohnya, aku dan kamu adalah mahasiswa. Ketika menggunakan dan yang benar itu seperti ini. Jika ada dua ya, maka kita tidak perlu koma. Jika ada tiga, maka komanya dua. Aku, kamu, dari sebelum dan itu harus koma dulu, dan dia adalah mahasiswa. Jika komanya kemudian ada serta ya. Dan ini setara, jadi aku dan kamu kan setara. Aku, kamu, dia itu setara. Aku, kamu, serta dia itu juga sama ya. Nah, tapi kalau serta ini tidak bisa digunakan untuk menggantikan dan. Serta itu sendiri ya. Jadi dia hanya bisa menggantikan dan jika lebih dari satu ya. Lebih dari dua. Ini kan tiga ya, satu, dua, tiga ya. Ini lebih dari tiga. Jadi serta bisa menggantikan dan. Kalau atau itu bisa sama persis dengan dan ya. Dan atau itu bisa taruh di sini, aku atau kamu, aku, kamu, atau dia, aku, kamu, atau dia yang bersatu mahasiswa. Ini malah bertanya, bukan aku, kamu, apalagi dia yang seharusnya dihukum. Jadi ini ada tiga, aku, kamu, apalagi dia. Apalagi sama dengan atau, karena dia bisa bisa semuanya ya. Jadi di sini pengecualiannya pada serta. Serta itu
tidak bisa pada dua bentuk ini. Aku serta kamu itu tidak bisa, tapi harus ada lebih dari dua. Pemakaian yang salah seperti ini ya, sebelah kanan ini seringkali keliru, seringkali kurang menyertakan koma yang apa namanya, menjadikan kalimat ini berbeda maknanya dengan yang sebelah kiri. Kalau aku, kamu, dan dia itu setara ya. Aku, kamu, dan dia. Di sini posisinya aku, kamu, dan dia. Berarti Anda adalah apa, pacarmu. Berarti kamu nggak setara dengan kamu dan dia. Ya, aku di situ kan aku, kamu serta dia. Jadi kan ini salah ya. Ini ada ketidaksetaraan. Oke, kita lanjut ya. Jadi gampang ya memahami konjungsi antar kata atau antar frasa. Contohnya juga coba sedikit. Macam konjungsinya juga sedikit ya. Kalaupun ada ya satu dua yang saya lupa. Normal. Kemudian kita akan lihat konjungsi antar klausa. Klausa itu apa toh? Klausa itu adalah cikal bakalnya kalimat. Jadi jika ada kalimat pasti di dalamnya mengandung klausa. Nah, klausa itu ada secara kalimat. Mungkin Anda pernah dengar nama istilah anak kalimat, induk kalimat, ya, kalimat yang setara, kalimat majemuk ya, kalimat. Nah, kalau antar klausa berarti kalimatnya pasti kalimat majemuk ya. Majemuk itu ada yang setara dan ada kalimat yang tidak setara ya. Kalimat yang majemuknya tidak setara. Kita perhatikan dulu yang setara itu bagaimana sih. Setara coba lihat langsung dicontoh ya. Saya lapar sehingga saya makan. Jadi ada subjek predikat, subjek predikat. Kalaupun ini ditiadakan, tetap dianggap subjek predikat ya, subjeknya terlesapkan. Kalau tentang ini Anda bisa baca di mata kuliah sintaksis ya, nanti semester 3. Saya makan karena saya lapar. Saya makan karena saya lapar. Jadi di sini ada penghilangan apa? Kalau dihilangkan bisa nggak? Bisa ya. Saya makan karena lapar. Sayanya dihilangkan. Kecenderungannya memang yang normal, kalimat normal ya. Normal itu ya berarti ya umumnya ya. Saya di keduanya dihilangkan. Saya makan karena lapar. Saya lapar karena sehingga makan. Jadi itu adalah pengertian klausa ya. Klausa pertama, klausa kedua. Ini setara. Karena lapar saya makan. Ini setara. Jadi kalaupun salah satu dihilangkan, misalnya ya, saya lapar dicoret, maka kalimat saya lapar ini tetap bisa kita pahami. Aduh, maaf. Kemudian jika kita hilangkan saya makan gitu juga bisa dipahami kan. Jadi ini adalah kesetaraan. Jadi satu merupakan akibat dari yang lain. Satu bukan bagian dari yang lain. Itu yang dimaksud setara. Ada banyak konjungsi yang menyatakan kesetaraan ya, atau sedangkan, karena, sehingga, dan sebagainya ya. Nah, nanti kita akan membahas ini karena ada agak rumit sedikit, satu persatu ya. Kata konjungsi sehingga ini tidak sama persis dengan yang lain. Misalnya saya lapar sehingga saya makan. Ada nggak yang setara dengan sehingga? Saya lapar nggak ada ya. Jadi sehingga itu adalah akibat ya. Jadi di sini adalah saya makan ini sebagai akibat dan ini penyebabnya. Kalau di sini saya makan karena saya lapar, ini adalah sebabnya, di sini adalah akibatnya. Ini kan kalimat ini kita bisa inversi itu kita balik ya, menjadi karena saya lapar saya makan ya, karena saya lapar saya makan, tapi kan sayanya kita hilangkan, boleh nggak apa-apa, tetap jaga klausa. Nah, di posisi ini ya tidak sama antara sehingga dan karena sehingga tidak bisa di awal kalimat. Sehingga saya makan saya lapar kan tidak bisa, hanya kata karena yang bisa ya. Sebab itu juga bisa di awal. Saya awalnya sudah lapar, apalagi setelah berolahraga. Nah, jadi ini kan sayanya yang kedua dihilangkan.
Saya awalnya sudah lapar, apalagi setelah berolahraga. Jadi ini kesetaraan ini ditunjukkan dengan apalagi. Saya masih lapar walaupun tadi sudah makan, ya, walaupun tadi saya sudah makan. Bukan makan yang membuat saya bahagia, mainkan kehadiranmu di kelas hari ini. Nah, ini kita bicara yang sebelah kanan ini ya. Ada pasangan yang sangat fenomenal, yakni pasangan antara tidak hanya tetapi juga, serta bukan dan melainkan. Jika kita menggunakan bukan pada awal kata, maka kita akan menggunakan melainkan di belakangnya, di klausa ke belakang. Bukan makan yang membuat saya bahagia, melainkan. Ini betul, karena pasangan ini ya. Ingat, ingat baik-baik, sampai Anda jadi guru pun atau tidak jadi guru, Anda harus paham bahwa bukan itu pasangannya, melainkan. Tidak pasangannya tetapi. Tidak ada kamu yang kucintai, tapi juga dia misalnya. Jadi ini tidak hanya tetapi juga, ya. Bukan di sini paham ya sampai sini. Karena kalau di sini memang mirip-mirip sih, tapi ini salah karena pasangan itu bukan pasangannya. Bukan makan yang membuat saya bahagia, tetapi kehadiranmu di kelas hari ini. Jadi ini bukan kok tetapi, ini salah, contoh yang salah. Tidaknya kamu yang tadi, mereka juga dia, ini juga salah. Jadi ingat baik-baik, pasangan itu jangan dilupakan. Pasangan bukan adalah melainkan, pasangan tidak adalah tetapi. Kita kembali ke sini. Pembahasan yang mungkin lebih harus dibahas adalah maka ya. Maka jangan digunakan di awal kalimat ya. Maka jangan digunakan di awal kalimat. Agar ini juga tidak boleh digunakan. Nah, ini ya. Saya lapar agar saya makan, bukan ya. Boleh ya, agar itu seperti karena ya. Saya makan agar saya lapar. Bukan ya. Saya lapar bukan. Saya makan agar saya tidak lapar. Agar dan supaya sama ya. Cuma bedanya agar dan supaya apa ya, kayaknya nggak terlalu beda ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, apa yang membuatnya salah? Ya, ini penggunaan koma. Ya, materi minggu lalu kan ada koma, tentang macam-macam penggunaan spasi ya dan koma di situ. Nah, koma di sini harus tidak boleh ada. Ini tidak boleh ada. Kalau yang sebelah kiri yang ketiga boleh karena ini inversi. Jadi koma itu adalah boleh jika merupakan bentuk inversi. Karena saya lapar sehingga saya makan. Tidak ada koma, walaupun secara intonasi, secara pembacaan kita itu menjeda itu. Tapi dalam tulisan itu tidak sama ya. Konvensinya tidak sama. Jadi tidak benar-benar sama antara apa yang kita tulis dengan apa yang kita baca. Koma dalam tulisan itu tidak berarti jeda membaca. Kecuali kalau Anda tulisan sastra atau tulisan drama ya. Kalau tulisan ilmiah, koma itu maknanya bukan itu. Bukan jeda. Ya, makna koma dalam tulisan ilmiah bukan jeda, tetapi memisahkan satu elemen dengan elemen lain atau menyatakan bentuk inversi. Nah, ini bentuk inversi. Saya lapar sih, jadi ini tidak perlu karena ini setara. Saya lapar sehingga saya makan. Terus kemudian yang ini karena sehingga makan saya lapar. Ini kan tidak berterima, tidak logis, ya, tidak nalar. Saya awalnya sudah lapar, apalagi setelah berolahraga. Jangan senang memberikan koma dalam tulisan ilmiah seperti ini tidak boleh. Walaupun secara pembacaan ya memang ada tulisannya apa gitu ya. Ya beda ya. Saya ingatkan lagi beda. Saya masih lapar walaupun tadi sudah makan. Nah, kalau ini bedanya. Nah, jadi ini ingat baik-baik ya. Ini tidak ada contohnya, tapi saya ingatkan juga jangan menggunakan maka pada awal kata ya, awal kalimat. Sehingga dan maka berarti tidak boleh di awal kalimat dalam tulisan ilmiah umumnya ya. Kalau kalian udah mahir ya ngomong kok, tapi Anda bisa mungkin belajar jangan. Jika itu jangan terus kemudian maka gitu ya. Kalau jika ya jika saja. Misalnya gini ya. Ini saya contohkan penggunaan jika yang betul. Jika saya lapar, saya makan. Saya ulangi lagi. Jika saya lapar, saya makan. Atau jika lapar, saya makan.
Tidak perlu jika lapar maka saya makan, tidak perlu ya, karena itu lewah ya, atau bentuk yang berlebihan. Jika maka itu bentuk yang berlebihan, maka kita perlu proporsi yang pas ya. Jadi maka itu bisa berdiri sendiri, jika juga bisa berdiri sendiri. Saya lapar maka saya makan ya kan? Saya lapar maka saya makan, nah itu betul. Nah jadi seperti itu, jika jangan ditambahi maka ya. Jika ya jika saja, jika titik ya. Jadi ini agak daripada salah, saya tak ulang lagi, maaf. Keliru ini begini ya. Oke. Nah, jadi jika titik koma langsung, tidak usah maka. Terlanjut materi berikutnya tentang konjungsi antar klausa. Konjungsi antar klausa itu adalah menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lain ya, yang tidak setara di sini ya pembahasannya ya. Jadi tidak setara itu, satu merupakan bagian dari yang lain. Satu merupakan bagian dari yang lain. Saya meyakini kesalahan yang paling banyak itu adalah penggunaan koma terutamanya. Maka apa penting sekali koma? Ya karena kesalahan paling banyak di koma. Saya menyatakan bahwa Iblis akan menjadi hebat. Ini benar tentunya. Menggunakan konjungsi bahwa. Jadi bahwa ini adalah konjungsi yang menghubungkan antara klausa utama dengan klausa bawahan, atau klausa atasan bawahan ya, oke. Induk klausa, anak klausa. Ya. Ini induknya, ini anaknya. Ya, atau atasan dengan bawahan, karena bawahan ini bagian dari atasan. Jadi kalau Anda menjadi bawahan, sadarilah bahwa Anda adalah bagian dari atasan. Tapi jangan menggunakan ini untuk konteks pakaian ya. Karena jangan menggunakan bawahan untuk atasan dan sebaliknya, maka bisa berantakan ya. Kalau Anda menggunakan celana di badan, bagaimana caranya? Gak bisa. Oke, kita lanjut ya. Saya membawa pulang emas olimpiade yang saya peroleh dari Kejurnas bola voli. Ya, mana konjungsinya? Ya, ya. Yang ini macam-macam fungsinya. Salah satu fungsi yang adalah konjungsi. Jadi yang itu bukan tidak salah konjungsi ya, tapi di sini fungsinya adalah sebagai konjungsi. Ya, konjungsi yang menyatakan bahwa unsur di belakang ini adalah bagian dari yang sebelah sini. Jadi yang ini yang mana toh? Saya membawa pengulang emas olimpiade yang saya peroleh dari Kejurnas bola voli. Yang saya peroleh dari Kejurnas bola voli adalah emas olimpiade. Jadi emas olimpiade ini diterangkan oleh unsur di belakangnya. Sama dengan ini ya, saya mempunyai 3 teman, yakni Budi, Badu, dan Bodi. Yakni itu menunjukkan apa? Menunjukkan yakni Budi, Badu, dan Bodi menunjukkan 3 teman, kan 3. Sebutkan Budi, Badu, dan Bodi. Di sini paham ya, ini konjungsi yang tidak setara. Karena ini merupakan bagian dari yang sebelah sini. Semua teman saya berjenggot kecuali Bodi. Nah, ini juga tidak setara ya. Kecuali Bodi itu menunjukkan teman yang berjenggot. Ini harus ditolak ya. Kesalahan penggunaan konjungsi ini adalah biasanya pada penggunaan koma. Ya, ini koma yang tidak perlu, dan ini tanpa koma. Ini tanpa koma, ini juga salah. Kalau kita menggunakan yakni, maka kita perlu memberikan koma di sini. Kecuali menggunakan koma. Tapi jika yang dan bahwa itu tidak perlu koma. Simpel ya. Oke, kita akan lanjut dengan konjungsi antar kalimat yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi yang jelas ini bukan pada awal paragraf ya, tapi awal kalimat setelah kalimat sebelumnya ada.
Jadi ada banyak sekali, tapi kita rangkum saja menjadi sedikit. Ya, oleh sebab itu atau oleh karena itu juga kadang diperbolehkan ya. Selain itu, namun tetapi tidak boleh ya. Tetapi tadi ada antar klausa ya. Tetapi itu antar klausa, bukan antar kalimat. Kalau antar kalimat, gunakanlah akan tetapi. Kemudian adapun, walaupun demikian, meskipun demikian, akibatnya selanjutnya di samping itu sebaliknya. Pengecualian pada konjungsi penghubung antar kalimat adalah pada bentuk adapun yang tidak boleh ada koma. Selain itu sama, wajib menggunakan koma. Kita contohkan pada kalimat-kalimat di bawah. Oleh sebab itu, pertandingan antara Indonesia versus Laos dapat dilanjutkan. Ya, di sini ada konteks kalimat sebelumnya. Ya, anggap saja begitu. Walaupun demikian, pertandingan berlangsung berat sebelah. Ya, ini koma ya. Akibatnya, Indonesia membobol gawang Laos 5 kali. Sebaliknya, ini kan opposite ya, berkebalikan. Laos hanya sanggup sekali mencetak gol. Adapun pertandingan berkesudahan 5-1. Ada yang missing di sini, ada ya, misalnya sementara itu boleh diganti dengan sementara, ditambahi sementara itu. Kemudian yang salah itu ada pada kanan ya, maka digunakan sebagai antar kalimat, ini keliru. Walaupun begitu pertandingan berlangsung berat sebelah. Gunakan demikian ya daripada begitu. Kalau begitu itu lebih bukan bahasa Indonesia tulis, maaf, bukan bahasa Indonesia yang untuk tulisan ilmiah, tapi tulisan yang non ilmiah. Kalau kita bicara ilmiah ya, walaupun demikian gunakanlah daripada walaupun begitu. Lebih prefer ini ya, lebih diutamakan ini. Kalau ini ada boleh sih, cuma ya gunakan ini dulu. Dan ini juga tidak boleh ya, makanya itu bisa mungkin jangan. Padahal ini kalaupun ditaruh di sini harusnya ada koma. Kalau di sini tidak ada koma. Boleh nggak Pak ditaruh untuk menghubungkan antar kalimat? Boleh kalau ada itu. Debatable lah ya. Tapi untuk amannya ya tidak usah. Kalau saya sih boleh-boleh saja. Tapi ada komanya di sini ya. Padahal koma. Nah, adapun itu jangan digunakan koma karena ini contoh yang keliru. Ini yang nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Maksudnya bukan tidak diterjemahkan. Tidak ada yang setara dengan ini dalam bahasa Inggris. Adapun sama dengan adalah orang yang adalah sebuah keajaiban jika dia datang kemari ya. Susah diterjemahkan dalam bahasa lain. Adalah sebuah keajaiban dia bisa datang kemari. Sudden itu juga susah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu ya. Lanjut. Ya, lanjutnya selesai ya. Jadi memang hanya sedikit, tapi kombinasikan materi ini dengan materi tentang koma. Karena sekali lagi konjungsi itu sifatnya konvensional dan kita harus banyak-banyak memperhatikan koma. Koma itu gunanya apa, fungsinya apa, dan seterusnya. Yang salah itu penggunaan komanya seperti apa. Dan hati-hati ya dalam berbahasa tulis ilmiah, karena tapi meskipun hati-hati, tapi kalau anda tetap nggak boleh copy paste ya, kesulitannya di situ. Ya justru itu kalau anda bisa melalui kesulitan akan mendapatkan kebaikan. Oke, saya kira cukup sekian. Anda bisa menyimak video ini berkali-kali ya. Jika anda kurang paham, jika kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya. Dan anda bisa menggunakan materi ini untuk mengerjakan apapun selama anda studi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.